Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya. Nah, supaya berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk KM-nya pimpin dulu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu ya supaya rapi. Kemudian kita akan absen terlebih dahulu. Syifa hadir, Rispa hadir, Putri hadir, Rena hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya berarti. Nah, silahkan alat tulisnya dikeluarkan, bukunya, kemudian dulu disiapkan pulpen, buku. Nah, kemudian jangan ngobrol ya, mari kita fokus untuk belajar. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita itu sudah belajar mengenai konsep turunan ya. Pada pertemuan yang lalu kita itu membahas tentang aplikasi turunan dalam bidang fisika. Contohnya penerapannya dalam jarak, percepatan, dan juga kecepatan. Nah, kemarin dibahas bahwasannya kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Sedangkan kalau percepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang diketahuinya itu adalah fungsi percepatan dan kita ingin mengetahui kecepatannya. Berarti ini memiliki pemikiran terbalik dengan konsep turunan. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang konsep integral. Namun sebelum melanjutkan kepada konsep integral, mari kita review terlebih dahulu materi turunan pada pertemuan minggu yang sebelumnya. Oke, misalkan di sini Ibu mempunyai diketahui fx sama dengan misalkan 3x pangkat 2. Tentukanlah turunan pertama dari fx. Nah, berarti cara menjawabnya kemarin kita tulis dulu fx-nya. Fungsi fx-nya 3x kuadrat. Berarti f aksen x-nya itu adalah 3 dikali 2x pangkat 2 kurangi 1. Berarti 6x pangkat 1. Pangkat 1 itu ditulisnya 6x saja gitu kan? Nah, jadi turunan pertamanya adalah 6x. Mengerti? Mengerti, Bu. Berarti masih ingat ya? Nah, apa sih konsep integral itu? Konsep integral itu merupakan konsep yang banyak sekali berperan dalam perkembangan ilmu matematika. Nah, salah satu penerapannya contohnya misalkan dalam bidang ekonomi untuk menentukan fungsi total, kemudian untuk menghitung surplus konsumen, kemudian menghitung surplus produsen, banyak sekali. Kemudian dalam bidang kedokteran, itu untuk menentukan lokasi koordinat penembakan laser. Nah, jadi di sini kan kalian pasti suatu saat akan sukses. Ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi dokter, dan juga ada yang menjadi ahli bisnis, misalnya seperti itu. Nah, pasti kalau misalkan kalian rajin belajar, pasti ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Seperti itu.
Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kali ini itu yang pertama adalah dapat menjelaskan tentang pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian yang kedua adalah dapat menjelaskan sifat-sifat dari integral tak tentu fungsi aljabar. Seperti itu. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita itu akan membahas tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, nanti untuk teknik penilaian, Ibu akan berikan tugas sebagai bahan latihan ya. Kemudian untuk di akhir pembelajaran nanti setelah materi ini beres, kita akan lakukan ulangan harian, bentuknya tes tertulis, PG dan juga esai. Nah, oke, kita lanjut membahas tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Banyak sekali masalah yang diselesaikan dengan menggunakan konsep integral tak tentu fungsi aljabar ini. Nah, supaya lebih paham, maka mari kita saksikan dulu video animasi supaya kita mendapat gambaran tentang konsep integral. Oke, silahkan disimak ya videonya. Kali ini kita akan membantu Pak Jansen menghadapi wabah virus yang menyerang kotanya. Pak Jansen adalah seorang wali kota dan wilayah yang ia pimpin cukup luas. Suatu hari, ia mendengar kabar buruk bahwa 12 orang warga kotanya terinfeksi virus berbahaya. Kemudian Pak Jansen memanggil para stafnya untuk memperoleh informasi. Virus ini ternyata sangat berbahaya. Belum ada vaksinnya dan penyebarannya sangat cepat. Wabah virus ini sudah menyerang kota-kota lain. Sebagai seorang wali kota, Pak Jansen harus segera mengambil kebijakan yang tepat. Namun, sebelumnya ia ingin tahu seberapa cepat virus ini mewabah. Seorang ahli epidemiologi mengatakan, biasanya laju penambahan banyaknya pasien per hari dinyatakan dengan rumus Vx sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 36x ditambah 12, dengan X adalah rentang hari dari awal mula muncul kasus. Sepertinya Pak Jansen agak bingung dengan maksud rumus ini. Untuk memperoleh gambaran, ia bertanya, sederhananya setelah 5 hari menjadi berapa orang warga kota yang sakit karena virus ini? Berdasarkan penjelasan dari stafnya, harus diketahui dulu rumus banyaknya warga kota yang sakit karena virus ini setelah X hari, terhitung dari awal mula muncul kasus atau SX. SX diperoleh dengan cara mengintegralkan rumus laju penambahan banyaknya pasien per hari yang telah diketahui tadi. Jadi, SX adalah integral dari Vx. Mari kita integralkan. Untuk mendapatkan nilai C, maka kita memanfaatkan informasi bahwa awal mula ada 12 kasus pertama yang terdeteksi. Sehingga kita peroleh rumus banyaknya pasien karena virus ini setelah X hari adalah SX sama dengan negatif 2X pangkat 3 ditambah 18X kuadrat ditambah 12X ditambah 12. Nah, kalau rumus yang ini Pak Jansen mengerti. Setelah 5 hari, banyaknya warga kota yang sakit karena virus ini menjadi 272 orang. Mudah-mudahan sebagai wali kota, Pak Jansen mengambil kebijakan yang tepat. Oke, gimana setelah menyaksikan video animasi tentang integral tadi? Apakah ada pertanyaan? Ya, boleh, silahkan bertanya. Izin bertanya, Bu. Jadi untuk rumus dan notasi integral itu bagaimana ya, Bu? Apakah dalam integral ada sifat-sifat tertentu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Nah, mari kita bahas ya. Mengenai integral ini, mari kita bahas bersama. Yang pertama itu adalah pengertian dan sejarah integral.
Jadi integral itu merupakan konsep yang banyak sekali berperan dalam ilmu matematika. Nah, di sini menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang ide integral itu adalah Archimedes. Nah, ini namanya mungkin kita sudah mengenal ya. Kemudian prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan juga Gottfried Leibniz pada abad ke-17. Nah, pengembangan kalkulus juga dikembangkan oleh George Friedrich Bernhard Riemann. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh atau matematikawan yang berperan di dalam pengembangan ilmu matematika, khususnya dalam integral dan juga kalkulus ini. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih konsep dari integral itu? Integral itu sebagai antiderivatif atau anti turunan. Misalnya, kita memiliki fungsi f(x). Nah, kemudian kita menurunkannya menjadi f aksen x. Itu kan? Nah, ini diturunkan dari fx ke f aksen x, atau bisa juga dy per dx ya ditulisnya, atau dy per dx kalau turunan itu. Nah, kemudian kalau misalkan dari f aksen x atau dari fungsi yang diturunkannya kita ingin mencari fx, itu harus diintegralkan. Jadi dari f aksen x, ketika kita mengetahui f aksen x-nya dan ingin mencari fx, maka menggunakan konsep integral. Jadi makanya integral itu disebut antiderivatif atau anti turunan. Nah, mengerti? Nah, sekarang bagaimana sih notasi dari integral itu? Nah, notasi dari integral itu adalah integral fx dx sama dengan fx tambah c, dengan keterangan bahwa ini itu adalah, nah, notasi seperti ini itu dinamakan notasi integral. Notasi atau lambang ya, lambang integral. Lambang simbol integral. Nah, kenapa sih lambang integral itu seperti ini, seperti cacing berdiri gitu? Nah, karena yang memperkenalkan konsep integral itu dalam dunia matematika itu adalah Leibniz. Nah, makanya ada orang yang menyebutkan bahwasannya integral lambang seperti ini itu adalah notasi Leibniz, karena Leibniz lah yang mengenalkan konsep integral. Nah, kemudian kenapa bentuknya seperti ini? Karena ini diambil dari huruf pertama nama Leibniz itu. Kan huruf Leibniz dari L ya. Namun orang zaman dahulu menuliskan L itu sebagai dengan bentuk yang indah seperti ini gitu. Atau seperti ini gitu. Makanya notasi integral itu menjadi seperti ini. Gitu ya. Itulah kenapa notasi atau lambang integral itu seperti cacing berdiri gitu ya. Nah, kemudian fx. Fx itu adalah fungsi integran. Fungsi, atau kita tulis keterangannya, fungsi yang diintegralkan. Nah, atau kita menyebutnya integran. Kemudian dx. Dx itu apa? Dx itu adalah menandakan bahwa fungsi tersebut diintegralkan terhadap x. Jadi menandakan fungsi tersebut diintegralkan terhadap x. Terhadap x. Nah, kalau misalkan di sininya integral fy, berarti di sininya dy gitu kan, berarti terhadap y. Tapi karena di sini fx dx berarti diintegralkannya terhadap variabel x. Nah, kemudian di sini
ada F besar, X. Ini kan F kecil, ini F besar gitu. Beda ya. Maka Fx itu adalah fungsi primitif. Primitif. Gitu. Nah, fungsi primitif itu apa? Fungsi yang sudah diintegralkan. Tadi kalau Fx itu fungsi yang diintegralkan, kalau Fs itu setelah diintegralkan. Jadi hasilnya Fx. C itu adalah konstanta. Nah, kita mungkin bertanya-tanya kenapa sih dalam integral itu selalu dalam integral tak tentu fungsi aljabar itu ada tambahan C-nya. Nah, mari kita bahas. Nah, kita akan bahas mengapa ada C atau konstanta dalam fungsi integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, di sini kita perhatikan ilustrasinya bahwa di sini udah ada tabel, kemudian ada fungsi fx dan f aksen x. F aksen x itu adalah fungsi yang sudah diturunkan. Nah, x kuadrat itu turunannya adalah 2x. Kemudian x kuadrat tambah 2 diturunkan menjadi 2x. Dan x kuadrat min 5 diturunkan menjadi 2x pula. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, ketiga bentuk fungsi ini kalau diturunkan hasilnya 2x ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan si fungsi yang ini kita integralkan, 2x kita integralkan. Di sini 2x kalau diintegralkan menjadi x kuadrat. Kemudian di sini 2x integralkan menjadi x kuadrat tambah 2. Kemudian yang ketiga 2x kalau diintegralkan menjadi x kuadrat min 5. Seperti itu. Kok seperti itu gitu? Dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwasannya ketika x kuadrat ditambah c, karena ini tuh c ya, konstanta. Di sini ada tambah 0 sebenarnya, tapi tidak kita tulis. Ya, hasilnya itu menjadi 2x. Dan C itu konstan, apabila C diturunkan hasilnya menjadi 0. Nah, seperti inilah ilustrasi mengapa selalu ada C gitu ya, selalu ada konstanta. Jadi setiap kali fungsi itu diintegralkan, maka akan muncul C. Jadi, integral dari fx dx sama dengan fx ditambah C, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat pada integral. Yang pertama, integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Nah, buktinya adalah kita misalkan bahwa y itu sama dengan x pangkat p. Kemudian berarti kalau y sama dengan x pangkat p, maka di aksen itu sama dengan x px ya, px pangkat p min 1. Nah, kemudian kita tulis y aksen sama dengan px pangkat p min 1. Y aksen itu bisa kita ubah bentuknya menjadi dy per dx sama dengan p kali x pangkat p min 1. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan dx. Berarti dy sama dengan px pangkat p min 1 kali dx. Nah, kemudian setelah itu kita bagi kedua ruas dengan p. Berarti dy per p sama dengan x pangkat p min 1 dx. Kan? Karena kalau p dibagi p kan menjadi 1 ya. Jadi x pangkat p min 1 dx. Nah, setelah itu kita dapatkan p min 1 dx sama dengan dy per p. Nah, berarti di sini misalkan kita kedua ruas diintegralkan. Berarti integral dari x pangkat p min 1 dx sama dengan integral dy per p. Oke, kita ya. Nah, kita dapat integral x pangkat p min 1 dx sama dengan integral dy per p. Nah, mungkin jadi seperti x ini integral p x pangkat p min 1 dx sama dengan 1 per p integral dari
dy. Tuh. Nah, kemudian setelah itu integral dari x pangkat p min 1 dx itu sama dengan 1 per p. Kalau dari integralkan menjadi y plus c kan, konstanta. Nah, misalkan kembali bahwa p min 1 itu sama dengan n, berarti n itu sama dengan, berarti p itu sama dengan n plus 1 kan. Nah, berarti integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per p. Berarti 1 per p itu n plus 1 y ditambah c. Nah, kemudian kita substitusikan kembali y-nya itu apa? Y-nya itu adalah x pangkat p. Berarti integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat p plus c. Maaf, ini x pangkat p itu kan n plus 1 ya, langsung saja kita tulis n plus 1. Nah, jadi terbukti bahwasannya, terbukti bahwasannya integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Nah, buktinya hampir sama dengan yang sifat yang pertama. Hanya saja di sini koefisiennya itu a. Kalau yang pertama itu koefisiennya 1. Di sini koefisiennya, buktinya misalkan y itu sama dengan ax pangkat p, y aksennya sama dengan ap x pangkat p min 1. Nah, di sini y aksen sama dengan ap x pangkat p min 1. Berarti bisa kita ubah bahwa y aksen itu dy per dx sama dengan ap x pangkat p min 1. Kemudian kedua ruasnya dikalikan dengan dx ya. Kemudian dy sama dengan ap x pangkat p min 1 dx. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan p, sehingga diperoleh dy per p sama dengan ax pangkat p min 1 dx. Nah, ini kita peroleh seperti ini, dan kemudian kedua ruas diintegralkan ya. Integral ax pangkat p dx, p min 1 dx sama dengan integral dy per p. Nah, bentuknya kita ubah, integral ax pangkat p min 1 dx sama dengan, nah di sini 1 per p integral dari integral dy, seperti itu ya. Jadi dikeluarkan seperti ini. Kemudian integral ax pangkat p min 1 dx sama dengan 1 per p y tambah c. Nah, sama ya, misalkan p min 1-nya itu kita tuh n misalkan. Nah, maka p sama dengan n plus 1. Maka integral ax pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 y tambah c. Nah, kita lihat kembali bahwasanya y itu adalah ax pangkat p. Nah, berarti integral ax pangkat n dx sama dengan, nah karena y itu adalah ax pangkat p dan p itu adalah n plus 1, maka kita langsung saja tulis x n plus 1. Berarti kan ax n plus 1 tambah c. Jadi terbukti sifat yang kedua ini. Nah, kita masuk ke contoh soal dari dua sifat yang tadi ya. Nah, yang pertama, hitunglah integral dari x pangkat 8 dx. Nah, maka caranya adalah, berarti di sini kan koefisiennya 1 ya. Berarti menggunakan sifat yang pertama, 1 per n plus 1. N-nya itu 8, berarti 8 plus 1. X pangkat 8 tambah 1. Jangan lupa ditambah c. Sama dengan 1 per 8 tambah 1, 9. X pangkat 9 ditambah c. Nah, ini seperti itu ya. Hasilnya 1 per 9 x pangkat 9 ditambah c. Kemudian yang kedua, integral dari misalkan 2 x pangkat 6 dx. Berarti gunakan sifat yang kedua. Di sini koefisiennya adalah 2 ya. Nah, berarti ini rumusnya a per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c.
Berarti di sini A-nya 2, 2 per M-nya 6, berarti 6 plus 1 X pangkat M-nya 6, 6 plus 1 tambah C sama dengan 2 per 7 X pangkat 7 ditambah C. Nah, seperti itu. Mengerti? Kita lanjutkan kepada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu ada integral kfx dx sama dengan k integral dari fx dx. Gitu. Nah, di sini buktinya itu misalkan dulu bahwasanya dx misalkan k integral fx dx. Berarti turunan dari dx per x gitu kan sama dengan d ini k integral fx dx d per dx. Kemudian ini berarti bisa seperti ini kan, k dikali d per dx ini integral dari fx dx sama dengan k. Nah, d per dx dari integral fx itu berarti fx ya, fx. Nah, sehingga terbukti diperoleh bahwa integral kfx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, seperti itu terbukti ya. Terbukti. Nah, seperti ini. Ya, silahkan ditulis dulu ya. Buktinya sudah ditulis? Ya, tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini hitunglah integral dari 10 x pangkat 4 dx. Nah, jawab integral dari 10 x pangkat 4 dx. Nah, kita pakai sifat yang ketiga. Jadi integral kfx dx. Berarti di sini k-nya adalah 10. Berarti bisa kita keluarkan ya, jadi 10 integral dari fx-nya di x pangkat 4 dx. Nah, sama dengan 10 kali integral x pangkat 4. Berarti sifat yang ke-1 ya. Jadi 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 ditambah 1 tambah c sama dengan 10 per 5 x pangkat 5 ditambah c sama dengan 10 bagi 5 itu 2 x pangkat 5 ditambah c, seperti itu. Paham? Ya, coba tulis dulu ya contoh. Kita lanjut kepada sifat yang keempat dan kelima. Integral dari fx sama gx dx sama dengan integral fx dx sama integral gx dx. Kemudian yang kelima, integral fx min dx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Nah, bukti dari sifat ini itu adalah bukti. Kita membuktikan yang nomor 4 dulu ya. Bukti yang nomor 4. Di sini misalkan gx itu sama dengan misalkan integral fx dx tambah integral gx dx. Nanti di sini d dx per dx itu sama dengan d gx-nya apa? Gx-nya tadi kita misalkan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, kemudian kita kalikan ini kan d per dx ini integral fx dx
ditambah B ini integral dx itu kan. Nah, sama dengan ini. Nah, ini hasilnya itu fx. D integral fx dx per dx itu x, berarti kan? Nah, ini dx. Nah, kita dapat bahwasannya sehingga diperoleh bahwa di sini fx integral fx ditambah dx kan sama dengan integral dari fx dx ditambah integral dx. Itu jadi terbukti ya. Terbukti. Nah, selanjutnya bukti sifat yang kelima di sini misalkan dx sama dengan integral fx dx negatif integral dx dx. Nah, di sini hampir sama sebenarnya seperti yang nomor 4 ya, jadi beda notasi ini negatif dan positifnya kan. Nah, di sini berarti dgx per dx sama dengan d per dx. Nah, ini integral karena gx-nya itu udah dimisalkan, berarti di sini integral fx dx dikurangi integral dx dx. Nah, didapatlah seperti ini ya. Paham sampai sini ya? Nah, sehingga di sini d integral fx dx per dx ini kan dengan fx, sedangkan d per dx integral dx dx itu sama dengan gx. Jadi fx dikurangi dx karena di sini kan notasinya negatif. Sehingga diperoleh integral dari fx min gx dx itu sama dengan integral fx dx negatif integral gx dx. Jadi terbukti ya sifat yang keempat dan juga sifat yang kelima. Nah, kita akan masuk contoh soal. Oke, kita lanjut kepada pembahasan contoh soal sifat yang keempat dan kelima. Di sini hitunglah yang pertama integral dari 2x pangkat 4 tambah 5x pangkat 2 dx. Berarti kita lihat sifatnya. Berarti kita ini sebagai fx ya, 2x pangkat 4 dan 5x pangkat 2 nya sebagai dx-nya. Jadi integral dari 2x pangkat 4 dx berarti kan ditambah integral dari ini dx-nya 5x pangkat 2. 5x pangkat 2 dx. Gitu kan? Nah, sama dengan kita pakai rumus yang kedua atau sifat yang kedua. Maka di sini 2 per 4 tambah 1 berarti kan 5x pangkat 4 tambah 1. 5 ditambah integral 5x kuadrat berarti 5 per 2 tambah 1 berarti 3x pangkat 2 tambah 1 3. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Contoh sifat yang kelima di sini hitunglah integral 6x pangkat 2 min 2x dx. Nah, berarti kita aplikasikan sifat yang kelima. Berarti di sini integral 6x pangkat 2 dx dikurangi integral dari 2x dx. Gitu kan? Maka di sini integral 6x pangkat 2 dx berapa? 6 per 2 tambah 1 kan n plus 1 ya, n nya itu 2 berarti 3 x pangkat 2 tambah 1 3 dikurang 2x berarti 2 per 2 x pangkat 1 tambah 1 berarti 2 kan tambah c. Berarti di sini 6 per 3 sama dengan 2 x pangkat 3 dikurangi 2 per 2 1 di x kuadrat plus c. Nah, seperti itu ya. Gimana dari 5 sifat integral tadi? Apakah dipahami? Alhamdulillah dipahami ya. Nah, sekarang misalkan kita itu sudah menghitung integral, menemukan solusi integral ya, seperti itu. Namun misalkan kita ingin mengecek kembali apakah benar atau tidak gitu. Bisa digunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kita akan simulasi ya aplikasi GeoGebra. Ibu nanti akan share screen. Di sini kita
contohnya akan menghitung hitunglah integral dari berapa ya? 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 dx. Nah, kita akan simulasi ya. Bukan share screen. Nah, caranya adalah kita buka dulu aplikasi GeoGebra dengan mengklik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, cara untuk menemukan solusi, kita bisa mengetikkan integral, kemudian kita masukkan fungsi yang akan kita integralkan. Nah, selain itu, bisa juga kita masuk ke fx dan memilih notasi dari integral, kemudian kita masukkan fungsi yang akan kita integralkan, yaitu 5x kuadrat, kemudian ditambah 10x ditambah 25. Nah, kemudian kita tekan tombol enter, dan hasilnya akan keluar secara otomatis, yaitu 5/3 x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 25x. Nah, hasil ini didapat dari rumus dasar integral tak tentu, yang hasilnya adalah seperti ini. Jadi, integral dari 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 itu adalah 5/3 x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 25x ditambah c. Nah, sekarang Ibu minta kalian diskusikan mengenai soal berikut, yaitu hitunglah integral 2x pangkat 4 dikali akar x pangkat 3 dx. Nah, diskusikan bersama teman sebangku, kemudian presentasikan hasilnya nanti di depan kelas ya. Oke, terima kasih ya. Ini teman kita mengerjakan seperti ini ya. Kita periksa langkah-langkahnya. Integral 2x pangkat 4 akar x pangkat 3 dx. Ya, benar. Ya, benar ya. Jadi akarnya itu dirubah dulu seperti ini. X pangkat 3. Jadi x pangkat 3/2 dx. Kemudian ya berdasarkan sifat ini bisa dikeluar integralkan kan? Ya. Nah, ini ya, jadi ini berdasarkan sifat eksponen juga dipakai ya. Ya, seperti ini ya. Betul ya. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Mengerti ini langkahnya? Mengerti ya? Nah, tadi kan teman kalian sudah mempresentasikan dan mengerjakan soal di depan ya. Kemudian untuk selanjutnya, coba kalian secara mandiri kerjakan di buku tulis. Di sini uji kompetensi 12.2 dari buku Kemendikbud ya. Halaman 224. Nomor 1A dan juga 1B. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah dikerjakan anak-anak? Alhamdulillah sudah ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait materi hari ini mengenai integral tak tentu fungsi aljabar? Paham? Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum ditutup, mari kita simpulkan kembali mengenai integral tak tentu fungsi aljabar ini. Coba tadi tentang sejarah misalnya ditemukan oleh siapa pertama kali? Itu Archimedes. Kemudian dikembangkan lagi oleh Leibniz, sehingga notasi integral pun diadopsi dari huruf L Leibniz ya kan? Nah, kemudian sifat-sifatnya ada apa aja? Integral dx sama dengan x tambah c, integral kdx sama dengan kx tambah c. Nah, kemudian rumusnya itu adalah integral x pangkat n itu sama dengan 1/n+1 x pangkat n+1 plus c kan?
Nah, apalagi? Coba siapa yang menyimpulkan lagi? Ya, iya boleh. Rena boleh. Integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Ya, benar ya. Seperti itu. Ya, pembelajaran matematika pada hari ini dicukupkan dulu sekian. Dan bermanfaat dan jangan lupa pelajari kembali dan juga pahami materi integral tak tentu fungsi aljabar ini. Kemudian Ibu akan kasih tugas ya. Tugasnya itu di yang buku Kemendikbud uji kompetensi 12.2 halaman 224 nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang penerapan integral tak tentu fungsi aljabar dalam kehidupan. Nah, mohon dipersiapkan baca-baca dulu di rumah. Untuk sekarang ditutup dulu dengan bacaan hamdalah dan juga doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.